larangan Allah yang paling pertama kepada manusia dan juga larangan yang paling terakhir yang Allah firmankan kepada seluruh manusia tentang makanan. Beliau bilang begini, semua daging yang saya sudah makan tidak ada yang kalah enak daging babi itu. Begitu katanya. Di antara semua daging yang pernah saya makan, daging babi itu enak sekali. Video ini dipersembahkan oleh Haramain, minyak terapi plus ruqyah. Setiap Jumat di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, dan di mana kita berkumpul bersama orang-orang yang mulia, para khatib menjadi sebuah rukun dari Rasulullah SAW untuk senantiasa membaca satu ayat yang begitu penting ini buat kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, meninggal dunia kecuali dalam kondisi berislam. Ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan kita untuk terus berikhtiar, berusaha, berjuang, tidak pernah berhenti untuk senantiasa memperbarui iman dan takwa kita setiap harinya. Maka kenapa Jumat demi Jumat itu kita diwajibkan untuk selalu hadir, lebih awal datang ke masjid untuk menyimak pesan-pesan yang dimana insya Allah akan merecharge ilmu kita, merecharge iman kita. Salah satu bagian takwa itu adalah yang saat ini menjadi selalu fenomena dan tidak pernah pudar dan tidak pernah asing dan tidak pernah kita tinggalkan adalah membahas tentang halal dan haram. Tahukah kita bahwa ternyata larangan Allah yang paling pertama kepada manusia dan juga larangan yang paling terakhir yang Allah firmankan kepada seluruh manusia tentang makanan. Coba kita ingat sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang sosok Nabi Adam dan sosok istrinya Hawa untuk mendekati yakni pohon. Kalau kita kenal dengan buah khuldi. Khuldi artinya itu terlarang. Dan Allah memerintahkan untuk memakan semua yang ada di dalam surga. Semua, ada banyak sekali nikmat demi nikmat di dalam surga. Makanan, minuman itu dinikmati semuanya, silakan. Diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu saja, yakni pohon yang Allah larang. Namun yang terjadi karena rasa penasaran, rasa ingin tahu, nyicip aja, apalagi digoda oleh syaitan, ternyata Nabi Adam dan Hawa pun tergelincir dalam dosa. Dan inilah dosa pertama manusia, karena masalah perut, karena rasa penasaran. Padahal makanan yang lain kurang nikmat. Apa coba? Kalau kita coba renungkan, apa sih kekurangan dari surga itu? Padahal pernah di dalam surga sosok Nabi Adam dan Hawa. Tapi ternyata syaitan itu memang menggoda sebagai musuh yang nyata bagi kita. Tapi Nabi Adam ketika menyesali, dia menyalahkan dirinya sendiri. Ini satu kepemimpinan yang luar biasa. Karena ketika doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Adam dan juga istrinya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini sebenarnya satu fenomena yang menarik. Ternyata ketika kita jatuh ke dalam dosa, itu sebenarnya karena kesalahan diri kita. Karena kita yang memilih untuk berbuat dosa tersebut. Sebagaimana Adam dan Hawa membaca doa ini sama-sama. Jadi bukan doanya saja. Nabi Adam, Rabbana dzalamna. Ya Rabbku, ya Rabb kami, dzalamna, kami berbuat zalim kepada diri kami sendiri.
Jadi kezaliman yang kita lakukan itu karena kita sendiri yang memilih. Maka doa ini perlu kita selalu baca ketika kita tergelincir dalam dosa. Lalu kalau kita melanjutkan lagi, kenapa larangan terakhir Allah Subhanahu wa taala? Dan ini adalah ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat saat itu berkumpul. Ada sosok Abu Bakar, ada sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada sebuah ayat terselip di dalam satu ayat ini, Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agama. Jadi ketika Allah sudah sempurnakan agama ini, ternyata ini satu kabar gembira. Lalu Allah melanjutkan lagi, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama untukmu. Saat mendengar ayat ini, sosok Umar bin Khattab bahagia, tapi sosok Abu Bakar bersedih. Karena ini adalah ayat terakhir, dan orang tidak tahu bahwa ini adalah ayat terakhir. Sosok Abu Bakar itu bersedih. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak lama lagi akan meninggalkan seluruh umatnya. Saat itu Umar bin Khattab bahagia karena Islam sudah sempurna. Tapi bukan itu yang saya mau maksudkan di sini. Ayat ini terselip dengan perintah Allah tentang makanan dan larangan Allah tentang makanan. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Maidah ayat 3 ini, di awal ayat dan di akhir ayat itu tentang makanan. Hurrimat 'alaikum, diharamkan bagimu makanan. Dan ternyata ada 10 jenis yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalam ayat ini. Apa saja itu? Yang pertama bangkai. Lalu yang kedua darah. Yang ketiga daging babi. Yang keempat hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Lalu hewan yang tercekik. Yang keenam hewan yang dipukul, mati baru dimakan. Lalu yang ketujuh hewan yang jatuh, tiba-tiba misalnya ayam ada jatuh mati. Sudah mati baru kita mau makan, nggak bisa. Itu haram. Lalu yang kedelapan yang ditanduk oleh hewan yang lain misalnya. Lalu yang kesembilan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat disembelih. Lalu yang ke-10 dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Bayangkan 10 hal ini tentang makanan. Di dunia ini semua dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makanan, kecuali yang diharamkan. Sampai dengan surga, semua makanan yang ada di surga itu dihalalkan, dibolehkan untuk dinikmati, kecuali yang diharamkan. Ini berdasarkan kaidah dalam hablum minan nas. Dalam hablum minan nas atau dalam bermuamalah, segala sesuatunya itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Maka kita perlu belajar. Sampai-sampai ada sebuah podcast yang menarik tentang apakah sertifikat halal dan sertifikat haram yang mana sebenarnya yang harus ditonjolkan. Tapi tidak ada masalah dengan sertifikat halal, atau ada juga yang pengen bagusnya sih ada klaim tentang sertifikat haram supaya orang tahu. Contoh, ada sebuah daerah yang memang di sana itu pemakan daging babi. Itu seharusnya dicantumkan di depan, di sini tersedia daging babi. Itu kalau sudah jelas seperti itu, kita sudah jelas jauh-jauh untuk menghindarinya. Apalagi kita ini yang suka melakukan melancong, kita jauh-jauh keluar kota sampai keluar negeri. Negaranya pun negara yang dimana dominan orang-orang kufar. Ya tentu kita harus waspada, kita harus tahu bahwa kalau sudah jelas-jelas di sana itu sulit menemukan makanan halal, maka kenapa kita tidak mempersiapkan untuk membawa makanan dari dalam negeri? Ini solusi. Tapi jauh daripada itu, masyarakat muslimin, ada sebuah cerita yang menarik dari teman. Beliau ini seorang Chinese mu'allaf, orang Bekasi. Beliau tinggal di Jawa. Beliau pernah bercerita begini tentang kenapa dia masuk Islam. Awalnya itu karena waktu SMA membaca sejarah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi saat membaca kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq, dia menangis. Kenapa menangis?
Karena sosok Abu Bakar Siddiq begitu lembut, luar biasa, akhlaknya luar biasa. Dia pun langsung berkata bahwa ini baru sahabat, bagaimana dengan sosok gurunya Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan sosok Abu Bakar Siddiq saja sudah menyentuh hatinya sampai menangis saat membaca buku yang dia sempat dalam kamar temannya, dia baca tentang Abu Bakar Siddiq. Sampai akhirnya dia masuk kuliah dan sebagainya. Dia itu sudah mau memutuskan masuk Islam dan dia sudah pelajari semuanya, tinggal satu yang dia pertanyakan. Kenapa daging babi diharamkan? Ini yang menarik. Di antara semua yang diharamkan itu masuk logikanya. Contoh, kenapa diharamkan khamar, minuman keras? Kalau diminum memabukkan pastinya. Itu kan merusak akal, tidak sehat dalam berpikir. Itu masuk akal sekali. Ya, wajar ini diharamkan ini. Terus bagaimana dengan kondisi yang lain? Zina kenapa diharamkan? Ya, ini tidak bagus. Karena memang tidak membuat keturunan yang sah. Makanya zina itu diharamkan, ini akan menyebarkan juga penyakit menular. Sekarang AIDS, HIV itu menular dari perbuatan zina, na'udzubillah. Lalu kenapa juga penyakit dosa-dosa yang lain diharamkan? Riba misalnya, itu merusak ekonomi sebenarnya. Terus dosa-dosa yang lain, judi. Ini tidak seperti ekonomi yang benar, karena judi ini yang selalu menang, bukan yang main, tapi yang selalu menang adalah bandarnya. Dan lain sebagainya dia sudah kaji, ternyata semuanya masuk dalam logikanya. Kecuali satu, kenapa daging babi diharamkan? Semua penjelasan ilmiah kepada dia itu tidak masuk di akalnya. Contoh, karena ada daging pita katanya. Padahal di semua daging, baik itu sapi dan sebagainya, itu juga ada cacing pitanya. Ya, ada cacing pita di dalam setiap daging ternak gitu. Tapi kalau dia sudah dipanggang atau dimasak sampai di atas 100 derajat Celcius, maka cacing pita di dalamnya atau bibit-bibit cacing pita itu akan mati 100%. Nah, begitu pula dengan daging babi, dia bisa mati juga kalau dia dimasak dengan benar. Katanya seperti itu. Terus alasannya juga ini akan membuat perbuatan dari sosok babi itu, karena babi itu pasangan, kalau dia sudah punya pasangan, misalnya nih laki-laki atau jantan sama betina, dia sudah berhubungan. Nah, terus ternyata babi betina ini ketika dia berhubungan dengan jantan yang lain, ini ternyata jantan yang pertama yang berhubungan dengan babi betina yang pertama ini ternyata tidak cemburu. Berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Dikhawatirkan ini akan menjadi karakter juga manusia. Tapi katanya itu tidak masuk akal karena ada juga hewan seperti itu yang lain. Terus masih banyak logika-logika yang lain tidak masuk di akalnya. Lalu apa yang membuat dia tetap masuk ke dalam Islam? Ini Masya Allah luar biasa nih alasannya. Karena Allah menurunkan ujian buat manusia untuk tidak semua mesti dipertanyakan. Ada namanya itu sami'na wa ata'na. Kita taat dan patuh, kita mendengar dan taat. Padahal Allah sudah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Larangan Allah terhadap segala sesuatu itu jelas mudaratnya. Masa gara-gara satu ini kita pertanyakan soal daging babi? Apalagi saat ini daging babi sudah mulai menjadi tren berbentuk lain selain menjadi makanan. Menjadi kuas, menjadi sikat gigi, dan macam-macam. Ternyata dalam satu tubuh babi ini, karena daging babi ini, babi bisa kalau diternakkan itu dia lebih cepat pertumbuhannya daripada manusia. Makanya kenapa dia jual murah, sehingga setiap anggota dalam organ dalam tubuhnya itu selalu bernilai. Ada nilainya. Kalau kita mau kaji lebih dalam, Allah Subhanahu wa taala menjaga daging babi ini karena memang daging babi ini begitu nikmat. Begini kata seorang mu'alaf teman saya yang lain di Palopo. Beliau bilang begini, semua daging yang saya sudah makan tidak ada yang kalah enak daging babi itu. Begitu katanya. Di antara semua daging yang pernah saya makan, daging babi itu enak sekali. Mungkin itulah alasan kenapa Allah mengharamkannya, supaya jadi ujian. Ujian buat kita. Karena memang enak.
tidak akan membuat hati kita tenang. Karena Allah yang melarang. Makanya agama ini datang untuk menjadi apa? Sebagai din, sebagai petunjuk. Jelas di dalamnya ada larangan dan ada perintah. Sayangnya kita ini orang-orang yang ada jiwa pemberontak di dalam dirinya. Kadang kita coba misalnya. Kecuali kata Allah dalam kondisi darurat. Makanya kenapa darurat ini jangan asal darurat. Contoh, tidak ada betul-betul makanan di dalam hutan, tidak ada daging yang lain selain daging babi, maka itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan masih di ayat yang sama dalam surah Al-Maidah, dan itu terletak di bagian akhir pada ayat Al-Maidah ayat 3 ini. Masya Allah. Maka masyarakat muslimin, mengapa kita penting untuk menjaga keluarga kita, perlu menjaga diri kita dengan makanan yang betul-betul halal. Termasuk tadi yang saya sebutkan, ada problem saat ini kita tidak memperhatikan lagi terhadap kuas, terhadap sikat gigi, karena ada yang terbuat dari bulu babi. Para ulama secara jumhur itu ternyata sepakat haramnya bulu babi. Karena yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala jelas di dalam surah An-Nahl ayat 80. Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Dan di sini tidak dijelaskan tentang bulu babi. Nah, maka kita perlu perhatikan ingredientsnya. Kita perlu perhatikan komposisi apa yang membuat dari yang kita sering pakai. Kuas yang sering dipakai untuk ngecat kue dan sebagainya, itu harus cek karena ada ingredientsnya. Sekarang itu ada info hoax juga yang perlu kita waspadai. Kominfo itu sudah memberikan penegasan tentang hoaxnya kata Bristol. Bristol ini memang banyak yang mengatakan bahwa Bristol ini adalah bulu dari hewan, tapi banyak yang mengartikan itu hanya bulu babi, padahal itu umum. Nah, kita perlu waspada ya, betul-betul terhadap bulu yang dipakai. Kalau Imam Malik itu masih membolehkan katanya bulu babi kalau dia dalam kondisi dipotong, bukan dicabut baru dia menjadi misalnya sikat gigi dan sebagainya. Tetapi jumhur ulama mengharamkan itu karena jelas dalilnya dalam surah An-Nahl ayat 80. Maka kita perlu perhatikan yang kita pakai ini betul-betul halal, karena akan dipertanggungjawabkan perut kita di hadapan Allah nanti. Karena pernah kami sampaikan di khutbah-khutbah sebelumnya di masjid yang sama, di masjid kita ini, tentang yang masuk ke dalam tubuh sesuatu yang haram, dampaknya apa? 40 hari, 40 malam sholat kita tidak diterima. Masyarakat muslimin, ini perlu kita waspadai, ini perlu kita hindari. Ini tidak main-main. Halal dan haram itu jelas ada perbedaan, di sini ada sekatnya. Maka kita tidak boleh main-main terhadap segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menjelaskan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah haitsumma kunta, dimanapun kita berada. Baik, jangan sampai bertakwanya hanya dalam masjid, jangan sampai bertakwanya hanya dalam pesantren, jangan sampai bertakwanya hanya ketika berada di dalam majelis ilmu, tapi ketika keluar dari masjid. Kata teman saya mu'alaf Chinese tadi bahwa iman itu bukan diukur ketika di dalam masjid, tapi ketika kita sudah keluar dari masjid, lalu kita bermuamalah dengan sesama manusia, iman itulah yang sesungguhnya. Ketika kita sudah berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman kantor, tempat usaha, bertemu dengan customer, disitulah iman yang sesungguhnya. Semua bisa terjaga dari segala sesuatu yang haram. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum. Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah.